Jadi siapakah yang akan dipilih Anies Baswedan? Apakah AHY atau Ahmad Heriawan? Saya ingin ke Pak Pipin. PKS ini kan tentu bagian dari koalisi. Apakah kira-kira AHR ini merupakan harga mati? Ya harus dipahami ya bahwa PKS menghendaki bahwa ke depan capres-cawapres adalah figur-figur terbaik bangsa. Jadi kita ingin mereka yang punya rekam jejak baik, ya, punya prestasi yang luar biasa, sehingga kita tidak beli dalam karung. Jadi kita ingin ke depan persoalan bangsa yang saat ini dihadapi perlu perubahan. Jadi itu harapan masyarakat, kita harus tangkap bahwa berbagai survei melihat bahwa ke depan memang harus berubah dan kita harus mencari sosok. Dan salah satu elemen penting dalam perubahan adalah masalah leadership, kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang paling tinggi adalah kepemimpinan nasional. Nah, jadi kami berpikir bahwa ke depan memang capres-cawapres ini pertama berpotensi menang, ya, punya jiwa nasionalis religius, dan yang ketiga adalah mereka yang punya kapasitas bisa menyatukan seluruh bangsa, elemen bangsa yang saat ini terjadi pembelahan. Jadi concern PKS adalah itu. Jadi saat ini saya kira komunikasi dengan Nasdem dan Demokrat alhamdulillah berjalan dengan baik, hangat, ya. Kami dengan kepala dingin mencari titik temu, ya. Dan saya kira tinggal momentum saja. Waktu kapan kira-kira kita bisa bareng-bareng. Jadi saya kira bagi kami waktu ini adalah bagian dari strategi juga. Jadi insya Allah saya kira dalam waktu dekat dan kita ingin bangun, ya, kebersamaan, saling memiliki dan kemudian saling trust ini dibangun di koalisi ini, dan saya kira ke depan harapannya bisa menyerap aspirasi dari rakyat untuk bisa memperjuangkan sosok terbaik anak bangsa yang bisa melakukan perubahan ke depan yang lebih baik. Kang Pipin, kami sambil menampilkan ini gambar-gambar pertemuan. Tadi sempat ada PKS, ada juga Nasdem dan juga Demokrat. Apakah memang sudah ada figur yang diusung oleh PKS ini yang akan menjadi capres atau cawapresnya Anies Baswedan? Sudah keluar belum namanya? Hasil kocokan internalnya? Ya. Jadi tiga pihak ini kan saling melengkapi, ya, saling ketergantungan, dan kami melihat bahwa menghargai aspirasi, ya, usulan dari Demokrat yang mengusulkan Mas AHY. Saya kira beliau sosok pemimpin muda, ya, yang energik, dan saya kira prestasinya juga ada. Tetapi memang bagi kami, ya, saat ini masih ada waktu untuk bareng-bareng. Ayo kita siapa? Kita target menang, oke, tetapi sosok siapa yang kira-kira bisa melakukan perubahan bangsa ini yang lebih baik. Jadi, dan kami menawarkan kenapa Kang Aher misalnya, gubernur 2 periode Jawa Barat, ratusan prestasi yang telah diukir oleh beliau ketika memimpin Jawa Barat, dan Jawa Barat adalah mayoritas Sunda nomor 2, dan saya kira Pak Anies juga adalah sosok di mana beliau adalah gubernur yang punya prestasi, dibanggakan oleh warga DKI dan saya kira masyarakat Indonesia juga, sehingga elektabilitasnya juga baik. Jadi saya kira masih ada waktu, momentum terbaik bagi kita adalah bangun chemistry terlebih dahulu. Jadi kira-kira Mas Anies nanti cocoknya dengan siapa misalnya, ya. Jadi saya kira kita terus menerus, ya, dan memperkenalkan kepada kader, struktur, ya, dan mereka yang memiliki kewenangan untuk memberikan aspirasi kepada pimpinan. Musyawarah Maju Syuro ada 99 orang yang akan menentukan seluruh Indonesia siapa kira-kira capres-cawapres yang akan diusung berdasarkan hasil dari lobby-lobby dengan calon mitra koalisi. Oke, jadi baik. kami sangat concern di situ. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Demokrat nih. Kalau kita lihat nih dari statementnya tadi, tampaknya AHR ini didorong lah begitu. Nah, Demokrat gimana nih ngelihatnya? Sementara Demokrat juga punya AHY untuk menjadi, ya, di approach untuk menjadi cawapresnya dari Anies Baswedan. Ya, tadi kan disebutkan bahwa memang koalisi ini akan dibangun atas dasar kesetaraan. Dan tentu pembicaraan yang lebih substansial adalah kita harus mampu menjawab terhadap persoalan saat ini. Kita tahu bahwa banyak persoalan selain tadi masyarakat terbelah, ya, dan tentu persoalan ekonomi, krisis di depan mata, ini bukan persoalan-persoalan yang mudah. Ini adalah persoalan-persoalan substansial yang tentu menjadi pembicaraan. Untuk cawapres, ya, tentu kita saling menghormati juga atas dasar yang tentu situasi tadi saya sampaikan, yang substansial tadi,
siapa yang tentu nanti bisa menjawab hal itu. Dan bagi kami juga melakukan uji petik gitu ya, uji petik ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Dan tentu ada harapan besar bahwa kalau memang nanti terbentuk koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS menjadi pengusung koalisi perubahan, ini yang harus tentu dipersiapkan jawaban-jawaban atas permasalahan saat ini. Itu yang memang menjadi pembicaraan paling penting gitu ya. Selain tadi menyamakan spektrum dan frekuensi, kesamaan visi misi platform, dan tentu langkah-langkah strategis ke depan. Karena kan koalisi ini juga harus menang gitu ya. Nah, kalau harus menang ya tentu juga harus mengakomodir terhadap keinginan dan harapan rakyat itu. Nah, oleh karenanya tadi saya kira sepakat dengan PKS bahwa kita hanya persoalan waktu. Nanti akan ditetapkan siapa sesungguhnya yang akan menjadi calon wakil presiden dari Mas Anies. Baik Pak Herman. Pak Willy, sebenarnya Pak Anies punya kewenangan penuh untuk memilih wakilnya. Tapi mungkin tidak nama yang akan dipilih ini di luar yang saat ini sudah beredar. Di luar PKS, di luar Ahmad Heriawan, di luar AHY. Mungkin tidak ada nama-nama lain. Hovifah mungkin, Andika Perkasa, di luar parpol yang dirangkul. Pak Willy. Ya, prinsipnya tentu kita harus memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus sebangun dengan kehendak zaman dan aspirasi publik. Dua hal itu yang harus kita korespondensikan, apa yang ditandaskan oleh Bung Khairon, Mas Pipin itu sangat jelas ya. Rasionalitas kami dalam membincangkan di tim kecil itu memiliki beberapa hal yang kemudian tidak terlepas bagaimana mempersembahkan ini kepada publik. Tadi tidak beli kucing dalam karung, tidak kawin paksa, harus ada chemistry, dan juga preferensi yang terpenting adalah tentu juga kita harus melihat ini kan bukan sebuah positioning di ruang kosong ya. Mas Willy, kita tapi juga kalau harus bicara tadi bicara pasangan semua lain. ngomongin soal chemistry, soal daya tarik satu sama lain begitu, Anies Baswedan dengan dua tokoh yang kita sebutkan, AHY dan juga satu lagi Aher. Kalau dilihat-lihat itu paling lekat sama siapa ini daya tariknya satu sama lain? Ya kalau sekarang lagi pacaran ya sama PKS dan Demokrat ya sangat mesra ya. Tapi variabelnya juga harus kita lihat tadi bagaimana ini suatu hal yang sudah kita coba sepakati, cawapres kita coba sambil berjalan. Yang menjadi epicentrumnya sendiri kan Mas Anies. Bagaimana kemudian kontribusi cawapres penting sekali. Tapi secara kalkulatif sejauh ini kami mendalami beberapa hasil riset itu rata-rata 12% ya. Jadi 88% itu magnet utamanya ada di calon presiden. Nah, kami mencoba mendalami kriteria apa yang dibilang oleh Mas Pipin tadi, bagaimana kemudian saling melengkapi. Kami coba bikin standarnya itu ya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta lah ya. Jadi bagaimana Bung Karno memiliki kapasitas internasional, figuritas leadership yang benar-benar karismatik gitu. Jadi wakilnya juga harus, kami tidak ingin ini jadi ban serap ya. Jadi kan selama ini nasib dari calon wakil presiden atau wakil presiden ini kan benar-benar ban serap ya, cuma menjadi pajangan ya. Ini yang harus kita koreksi. Namanya koalisi perubahan ya. Tentu kami sangat concern bagaimana simbiosis mutualisme saling melengkapi dan sama-sama mendorong perubahan itu dalam sistem government yang kita bicarakan. Baik, juga Willy. dalam Mencari wakil yang berkualitas kita. dan bukan ban serep, Bang Willy ya. Kalau ke Kang Pipin, kita ingin tahu ini sebenarnya apakah dalam waktu dekat kabarnya 10 November akan ada deklarasi koalisi antara PKS, Nasdem dan juga Demokrat, termasuk menyebutkan nama cawapres. Ini pertanyaan Kang Pipin, betul tidak itu? Ya, itu kan usulan dari Bang Willy ya, dari Nasdem, dan kami menghormati itu. Jadi saya kira 10 November ini belum final, saya kira kita masih ada waktu. Rencana mungkin jika tidak ada halangan, akhir pekan ini ada pertemuan antara Mas Anies ke DPP PKS ya. Jadi saya kira itu sedang digodok dan sedang direncanakan. Saya kira kita tidak terburu-buru, kita ingin bangun chemistry yang baik ya. Bahwa tadi capres-cawapres yang saling melengkapi ya, kita tidak mau ke depan hanya yang dilihat popularitas, tetapi kapasitas rekam jejak itu harus dilihat.
Dan kami melihat pasangan memang Pak Anies dan Kang Aher ini salah satu pasangan yang ideal ke depan. Ya, dan tentu kami tentu PKS sangat rasional. Jadi kami akan menerima, melihat berbagai hasil survei ke depan ya. Saya kira mungkin kapan nanti kami sedang menyelesaikan survei internal untuk melihat kira-kira berapa persen potensi menang ke depan kalau misalnya pasangan antara tadi misalnya capresnya Pak Anies dengan Pak Aher atau dengan calon dari Demokrat begitu ya. Dan bagi kami ingin memang betul-betul untuk bangsa yang terbaik, jangan sampai kita memberikan beban kepada rakyat, capres-cawapres yang ditawarkan malah menambah utang kepada bangsa ya, ekonomi semakin terpuruk, demokrasi semakin suram. Saya kira jadi kita alhamdulillah menyamakan platform itu pelan-pelan gitu ya. Kami membangun kepercayaan, berdialog ya, dan mungkin tidak disampaikan di publik di ruang media, tetapi itu kami lakukan ya, bahwa kami tidak bisa tiba-tiba berkoalisi ya, 1-2 kali pertemuan selesai gitu. Jadi harus dibahas gitu, apa perubahan yang ingin kita bangun ke depan misalnya. Strateginya seperti apa. Selanjutnya terakhir Kang Heron, bagaimana nanti kira-kira tanggal 10? Kalau seandainya ada opsi mungkin di luar nama yang kita sebutkan, apakah bisa menerima hal ini? Ya, tentu ini sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah usulan dari Nasdem. Dan memang kami tidak ingin terburu-buru untuk mengambil keputusan. Dan ingat bahwa nakoda ini harus memberikan jawaban atau solusi terhadap 280 jiwa masyarakat Indonesia ke depan. Harus menjadi lokomotif yang baik 5 tahun ke depan. Banyak persoalan-persoalan yang tentu harus dibedah bersama, yang ini dipersiapkan betul supaya kita tidak hanya mengusung perubahan dan perbaikan, tetapi justru kita siap dengan langkah-langkah strategis yang pada akhirnya memang koalisi ini bisa memberikan jawaban atas persoalan bangsa ke depan. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah gitu ya. Dan ya syukur-syukur kalau nanti sudah matang dan ketemu tanggal 10 November. Tapi kalaupun tidak, menurut saya ini hanya persoalan waktu, karena memang pembicaraan substansinya yang memang harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Pak Herman, Kang Pipin dan juga Bang Willy. Kita nantikan bersama siapa cawapres dari Anies Baswedan.